Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Anjani dengan NPM 193507044. Di sini saya akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia. Untuk mendongkrak penerimaan pajak, negara berencana untuk menggunakan PPN terhadap sembako. Walau tidak ada kepastian kapan aturan ini diberlakukan, rencana pemerintah ini sudah menarik perhatian masyarakat di tengah pandemi yang sedang melonjak di Indonesia. Dan tidak sedikit yang membandingkan dengan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM sebesar 0% pada mobil baru. Pemerintah menegaskan rencana kebijakan yang tertuang di Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak akan ditetapkan dalam waktu yang dekat. Sehingga sampai saat ini belum ada aturannya karena masih berbentuk rancangan. Kebijakan ini juga digunakan untuk pemulihan ekonomi dan harus digarisbawahi bahwa yang kena pajak adalah sembako premium yang diimpor dari luar. Dan kemungkinan dari 11 bahan pokok yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN adalah daging dan beras yang kelihatan gap harganya. Dan untuk pajak PPNBM sendiri itu adalah mobil yang 1500 cc yang dibelinya hanya oleh masyarakat menengah. Jika kita merujuk pada teori Keynesian, beliau berpandangan bahwa peran negara dalam mencampuri aktivitas ekonomi dibatasi dalam hal ketika mekanisme pasar mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, selama mekanisme pasar masih normal, peran negara dalam mencampuri aktivitas ekonomi tidak diperbolehkan. Keynesian berpandangan bahwa fungsi negara diperlukan dalam aktivitas ekonomi untuk mencegah terjadinya resesi akibat rendahnya agregat permintaan. Pemikiran ini dengan terang memberikan ilustrasi bahwa negara dalam momen-momen tertentu harus bertindak untuk mengatasi kegagalan pasar. Tujuan dan tindakan tersebut untuk memulihkan kembali aktivitas ekonomi, sehingga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyat dapat terus berlangsung, yang dalam keadaan normal sebenarnya sudah terbiasa dijalankan oleh pasar. Berpijak pada pandangan tersebut, maka pendekatan ekonomi politik Keynesian dalam derajat tertentu menghendaki adanya peran negara dalam aktivitas tertentu. Jika dilihat dari teori Keynesian, apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat Menteri Ekonomi ini untuk memperbaiki keseimbangan pasar? Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 minus 2,07% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan tahun ini Menteri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Walaupun masih dalam bentuk rancangan, isu ini banyak menuai kontra dari berbagai kalangan. Banyak anggota DPR yang senada menolak RUU tersebut dengan alasan keadilan dan menindas rakyat kecil. Namun, menurut pendapat saya pribadi, justru PPN sembako premium tersebut membantu perekonomian. Toh yang kena pajak juga mereka yang bermodal. Mengapa DPR tidak setuju? Jika diilustrasikan, daging sapi yang diimpor dari luar harganya bisa jutaan. Dan apabila dibandingkan dengan sapi di pasar tradisional, harganya sangatlah jauh. Maka menurut saya ini akan cocok untuk membantu perekonomian
dengan cara pemasukan pajak dari mereka yang memiliki modal. Sekian dari saya. Semoga Indonesia bisa mengatasi permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.